Cik cik cik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, selamat siang semuanya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul kembali pada perkuliahan daring pemrograman web ya, kelas kelas A ya. Jadi agenda kita pada siang hari ini kita melanjutkan materinya. Pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang state ya. Jadi sekarang kita masuk ke materi berikutnya. Ini materi terkait dengan framework ya. Jadi mungkin sebelumnya mengingatkan kembali ya terkait dengan project. Bagaimana, apakah ada kabar dari asisten? Apakah sudah selesai dibuat eh, pembagian kelompoknya atau belum ya di kelas A ini? Sudah dibagi kelompoknya, Pak. Sudah ya Mbak ya? Sudah, Pak. Oh ya, baik ya. Baik, jadi kalau sudah dibagi berarti saudara bisa eh, mulai mengerjakan proyeknya. Jadi untuk siang hari ini kita akan bahas tentang framework ya. Jadi judul materinya adalah Laravel. Jadi Laravel ini adalah salah satu framework yang ada di PHP ya. Jadi langsung kita mulai saja untuk siang hari ini subcapaian pembelajaran yang akan saudara capai ya. Setelah selesai mengikuti pertemuan ini, yang pertama saudara diharapkan mampu menjelaskan definisi dari framework. Kemudian yang kedua diharapkan mampu menjelaskan alasan ya, mengapa menggunakan framework. Kemudian mampu menjelaskan prinsip kerja Laravel ya, khususnya untuk bagian routing, view, dan controller ya. Kemudian saudara juga diharapkan mampu melakukan instalasi ya, dan menjalankan program sederhana dengan Laravel. Jadi ini adalah subcapaian pembelajarannya. Eh, kita awali dari yang materi pertama yaitu tentang framework ya. Jadi apa itu framework ya? Kita lihat dari sisi teorinya dulu sebelum kita masuk ke Laravel. Jadi kalau kita perhatikan dari kata-katanya ya, ini kan dari bahasa Inggris ya, framework ya. Kita bisa memecah ini mungkin kalau dalam bahasa Indonesia ini bisa dipecah menjadi dua kata ya. Ada frame, ada work ya. Kalau frame itu kira-kira padanannya apa dalam bahasa Indonesia ya, frame ya? Seperti apa? Foto ya, foto itu. Ini sih, Pak. Iya, silakan Mas. Ya seperti apa? eh, Seperti bingkai atau kerangka gitu, Pak. Iya, bingkai atau kerangka ya. Bingkai atau kerangka. Jadi eh, suatu struktur gitu ya, dia membentuk suatu struktur. Nanti yang lainnya itu akan mengikuti dari struktur tersebut ya. Jadi kalau kita punya bingkai bentuknya kotak ya, nanti yang kita tempelkan di sana ngikuti bentuknya ya, kotak. Kalau ada bentuknya tiga dimensi ya, kubus gini ya, nanti dia menempel bentuknya juga kubus ya. Jadi dia menentukan bagaimana bentuk dari benda jadinya ya. Jadi kalau di rumah, rumah itu juga ada rangkanya ya, dari baja itu ya, beton, tulang-tulangnya itu juga menentukan bentuk dari bangunan. Aplikasi juga sama ya. Dia di sini ada istilah framework di mana dia merupakan bingkainya atau kerangkanya. Kemudian di sini ada kata work ya. Work itu artinya apa ya? Kerja ya. Jadi kerangka kerja ya, atau bingkai kerja. Jadi di sini kaitannya dengan aplikasi web ya. Jadi kita lihat definisi framework yang sifatnya masih umum ya, belum ke aplikasi webnya. Jadi apa itu framework ya? Framework itu adalah sekumpulan objek ya, sekumpulan objek atau disebut dengan partisipan. Jadi ada objek-objek ya, objek-objek dia saling berinteraksi ya, dia berinteraksi, eh, saling mengirim pesan. Karena di sini rata-rata framework itu dia berorientasi objek ya. Jadi ini umumnya dia objek
oriented. Di mana pada paradigma object oriented, satu objek dia berkomunikasi dengan objek lain melalui pertukaran pesan ya, message passing ya. Jadi saling berinteraksi, berkirim pesan. Tujuannya untuk apa? Mereka berinteraksi tujuannya untuk menghasilkan sekumpulan fungsionalitas. Jadi dia saling gotong royong gitu ya, saling gotong royong. Misalnya di sini yang objek pertama dia untuk menangani proses bisnis ya atau bisnis logic, maka biasanya disebut dengan model misalnya ya. Kemudian di sini dia sebagian lalu lintas ya, bagian menentukan dia harus masuk kemana, dari sini diarahkan ke sini. Nah itu dia sebagai kontrol misalnya ya. Kemudian di sini ada juga objek sebagai untuk tampilan sebagai view ya. Yang kemarin kita sudah bahas MVC itu ya. Jadi masing-masing objek dia memiliki responsibility ya, memiliki tugas atau fungsinya masing-masing. Nah ketika itu sudah diracik ya, sudah diramu menjadi satu kesatuan, maka dia akan bisa menjadi suatu framework ya, yang berisi sekumpulan fungsi. Kalau di dalam levelnya framework, itu dikenal dengan domain ya. Jadi framework itu dia kaitannya dengan domain ya. Suatu domain. Apa itu domain? Tergantung konteksnya ya. Kita bicara domain dalam konteks framework. Domain itu contohnya adalah aplikasi web ya. Aplikasi web itu adalah domain ya. Tapi kalau kita bicara tentang suatu aplikasi nyata gitu ya, suatu apps ya, atau web apps ya. Contohnya apa web apps? Misalnya E-Link ya, Gapura. Gapura tuh apa? Web atau mobile ya? Install atau enggak kalau saudara pakai Gapura? Install Pak. Oh install ya, berarti bukan ya. Dia termasuk mobile apps ya. Jadi contohnya E-Link, kemudian Siam ya misalkan ya. Atau ada Siado di UB ya, Siado. Itu adalah web apps ya. Kalau domain itu aplikasi web ya. Saudara bisa lihat posisinya di sini ya. E-Link itu dia termasuk keluarga dari web apps ya, aplikasi web. Siam juga termasuk keluarga dari aplikasi web. Siado juga termasuk keluarga dari aplikasi web. Jadi framework itu dia bermainnya di level domain. Jadi kalau dia frameworknya domainnya aplikasi web, maka dia bisa kita gunakan untuk membuat aplikasi-aplikasi web ya. Jadi misalnya di sini ada framework ya. Contohnya tadi kita akan belajar Laravel. Berarti konsekuensinya apa? Kalau Laravel dia domainnya adalah aplikasi web ya, maka dengan Laravel kita bisa membuat E-Link ya. Kita bisa membuat Siam, kita bisa membuat Siado dengan menggunakan Laravel karena dia dalam domain yang sama ya, aplikasi web. Jadi itu adalah framework ya. Jadi dari Laravel untuk bisa menjadi E-Link, untuk bisa menjadi Siam, untuk bisa menjadi Siado itu kan tidak langsung ya. Kita harus coding ya, kita harus melakukan programming, kita harus melakukan konfigurasi ya. Jadi tidak serta-merta kita bisa menyulap ya, langsung dari Laravel menjadi E-Link, tidak. Tapi ada effort ya, di sini ada effort. Effort untuk merealisasikan Laravel menjadi E-Link, Laravel menjadi Siam, Laravel menjadi Siado, atau Laravel menjadi aplikasi yang lain ya. Jadi ada effortnya. Jadi sekarang kita agak bergeser sedikit ya. Misalkan kita ambil contoh E-Link ya. Kita bisa membuat E-Link dengan Laravel ya. Dengan melakukan sejumlah effort. Jadi kita coding dengan Laravel jadilah E-Link ya. Tapi ternyata tidak ya. Yang terjadi di lapangan di Philcom ya, E-Link itu dia basisnya apa? Kalau mungkin saudara tahu dia dibuat dari platform apa? Moodle Pak. Moodle ya. Jadi dia dibuat dari Moodle ya. Moodle, bukan pakai Laravel. Mungkin ada yang bisa berpendapat di sini.
Moodle itu dia framework atau bukan? Dia termasuk framework atau bukan ya? Silakan jika ada yang berpendapat ya, Moodle. Kira-kira ya, mungkin kira-kira dulu ya, framework atau bukan. Ya, kalau kita lihat ya, sebenarnya Moodle itu di dunia web ya khususnya ya, di dunia web itu ada istilah-istilah, ada framework, kemudian selain itu ada CMS ya. Ada framework, kemudian ada CMS namanya. Content Management System ya. Jadi Moodle ini cenderung dia levelnya sudah di CMS. Jadi bagi pengguna Moodle ya, pengguna CMS itu dia fokusnya hanya tinggal konten ya. Kalau pengguna framework itu fokusnya masih programming ya. Kalau CMS fokusnya sudah bukan programming lagi tapi lebih ke konten, isinya saja. Untuk sisi programming sebagian besar sudah diselesaikan oleh penyedia CMS-nya. Nah, di sini Moodle itu adalah salah satu contoh CMS, salah satu contoh Content Management System yang dia dibuat untuk platform e-learning ya. Dia dibuat untuk platform learning management system ya. Jadi kalau kita bikin e-link dengan menggunakan Moodle bisa. Kita bikin e-link dengan Laravel bisa. Bedanya apa sekarang? Laravel dan Moodle ya. Bedanya ada di effortnya ya. Kalau Philcom bikin e-learning dengan atau e-link itu dibuat dengan Laravel, itu kira-kira effortnya lebih besar atau lebih kecil ya? Lebih banyak atau lebih sedikit bila dibandingkan dengan membuat e-link dari Moodle? Menurut saya akan lebih banyak Pak effortnya karena Laravel apa ya kerangka buat ngatur kontennya tuh belum ada gitu. Sedangkan Moodle tuh udah disediakan gitu Pak. Menurut saya gitu sih. Iya, betul sekali ya. Jadi pada Moodle itu semuanya sudah ada ya. Karena dia memang untuk e-learning ya, sesuai dengan e-link. Jadi e-link butuh misalkan bikin course ya, sudah ada. Mau bikin enrollment ya, sudah ada di Moodle ya. Sedangkan kalau pakai Laravel, mau bikin enrollment mungkin harus masih manual ya. Jadi karena Moodle itu sudah lebih spesifik ya, dia sudah sangat dekat dengan kebutuhan kita. Jadi e-link itu kan learning management system, sedangkan Moodle sama, dia juga learning management system. Karena sudah match, ya sudah tinggal pakai, hampir tinggal pakai, artinya 90% pekerjaan mungkin sudah selesai ya. Sedangkan Laravel itu dia sifatnya general ya. Dia lebih general, dia lebih generik, dia tidak khusus untuk membuat learning management system saja, tapi dia bisa kita gunakan untuk berbagai macam aplikasi web ya. Jadi di sini ada trade off ya. Jadi Laravel dia lebih fleksibel, tapi di sisi lain dia kurang spesifik ya. Kalau dibandingkan dengan CMS. Kalau CMS dia sangat spesifik, tapi dia kurang fleksibel ya. Jadi misalnya kalau sekarang kita geser ya, sekarang mau bikin SIAM ya. Bikin SIAM. Mau pakai Moodle atau pakai Laravel ya. Kira-kira mana yang lebih mudah kalau untuk SIAM ya, di mana di SIAM itu ada KRS, ada KHS, ada ya mungkin daftar ulang ya mungkin ya. Wisuda, pembayaran UKT mungkin ya. Kan sudah berbeda ya antara e-link dan SIAM ya. Yang satunya LMS, yang satunya bukan LMS ya. Tapi lebih ke studi yang secara umum ya. Nah, ketika bergeser dari e-link ke SIAM ya, maka kalau kita pakai Moodle bakal kerepotan ya, karena nggak match ya.
LMS kita jadikan sistem informasi akademik, itu nggak cocok ya. Jadi berbalik sekarang, yang Laravel itu lebih mudah kalau kita jadikan dia SIAM ya, daripada kita pakai Moodle. Kalau pakai Moodle ya apa, bongkarnya banyak sekali atau nggak cocok gitu ya. Jadi tergantung banyak pertimbangan ya. Kalau sudah ada solusinya kita pakai yang ada. Kalau Eling gini, karena sudah ada Moodle ya, udah nggak usah kita bikin Laravel ya, kita pakai Moodle. Tapi kalau belum ada yang mirip, misalkan SIAM atau Shadow atau aplikasi, saudara bikin aplikasi rental mobil atau catering gitu ya, yang mungkin belum ada yang mirip-mirip, saudara bisa pakai framework ini ya, Laravel misalnya. Jadi sesuai dengan domainnya ya. Nah, framework itu dia selain di aplikasi web ada juga digunakan di domain lain ya, misalkan aplikasi desktop ya. Itu ada Swing, ada Qt ya. Kemudian aplikasi game misalnya itu ada Unity misalnya, kemudian Unreal Engine. Kemudian di aplikasi mobile itu juga ada misalkan menggunakan React Native ya, menggunakan Cordova atau yang lain ya. Itu framework-framework yang berada pada masing-masing domain ya. Kemudian di sini framework dikatakan adalah reusable design ya. Jadi kita bisa lihat tadi ya bahwa Laravel ini bisa kita gunakan untuk bikin Eling ya. Kemudian kita gunakan lagi untuk bikin SIAM, kita gunakan untuk bikin Shadow, kita gunakan untuk bikin aplikasi rental, aplikasi catering, aplikasi yang lain-lain ya. Jadi dia sifatnya reusable, bisa dipakai. Jadi ini adalah framework ya. Jadi dia apa ya? Aplikasi yang setengah jadi ya. Jadi framework itu kata lainnya dia adalah aplikasi setengah jadi. Aplikasi setengah jadi. Jadi kaitannya adalah dengan paradigma pengembangan ya. Paradigma pengembangan itu kalau kita bagi ya dalam RPL ya, itu sebenarnya ada kurang lebih bisa kita bedakan menjadi dua ya. Yang satu itu adalah paradigma yang namanya from scratch ya. Kemudian yang kedua itu adalah paradigma reuse ya. Kalau from scratch itu ya kita bikin aplikasi dari nol ya. Jadi saudara mau bikin aplikasi Eling ya dari nol, dari pakai PHP yang mentah ya, murni tanpa bantuan yang framework atau library misalnya. Jadi mentah dari nol. Itu from scratch ya. Ini kelebihannya apa from scratch? Sangat fleksibel ya. Kita bisa utak-atik sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi benar-benar spesifik ya. Sangat fleksibel. Tapi kelemahannya apa? Effortnya sangat besar ya. Karena kita bikin dari nol ya. Effortnya sangat besar. Sehingga nggak cocok untuk beberapa kasus ya. Nah sehingga muncul alternatifnya yaitu reuse ya. Kalau reuse itu dia tidak from scratch. Tapi dia menggunakan dari yang sudah ada. Menggunakan dari solusi yang sudah ada. Misalnya framework ya. Framework itu dia termasuk reuse ya, karena kita menggunakan dari yang sudah ada, yaitu misalkan Laravel. Kemudian CMS, itu juga termasuk reuse ya, kita mereuse dari CMS yang sudah ada. Kita tidak dari nol ya. Kemudian ada lagi pakai library ya, itu juga reuse ya, kita tidak dari nol ya. Kita pakai dari library yang sudah ada, kita pakai, kita gunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi ini paradigma reuse. Jadi sebagian besar aplikasi yang ada saat ini itu dia menggunakan pendekatan yang reuse ya. Nah sekarang cuman beda-beda ya. Seberapa banyak yang di reuse itu yang membedakan antara satu dengan yang lain ya. Jadi kalau framework dengan CMS mungkin jumlah reuse-nya berbeda tentunya ya. Kalau kita pakai Moodle tadi, mungkin yang di reuse bisa sampai 95% mungkin ya. Jadi Eling mereuse 95% atau mungkin bahkan 100% mungkin ya. 100% dari Moodle karena dia sudah cocok ya. Tapi kalau pakai Laravel yang direuse mungkin kalau framework itu sekitar 50% mungkin ya. 50% bisa direuse, yang 50% lain yang 50% sisanya itu harus dilengkapi ya. Yang melengkapi adalah programmer ya. Jadi 50% sudah dari frameworknya, 50% lagi kita sendiri sebagai programmer yang melengkapi.
Kalau library dia lebih sedikit lagi, library mungkin hanya 5% atau lebih rendah mungkin ya, karena dia minor ya, dia hanya satu fungsi yang spesifik, biasanya itu menggunakan library. Jadi semuanya itu adalah reuse ya, semua itu adalah paradigma reuse, entah itu framework, CMS, library, hanya saja jumlah reuse-nya atau porsi dari reuse-nya berbeda. Kalau framework mungkin 50%, kalau CMS 95% mungkin ya, kalau library mungkin sekitar hanya 5%. Nah, sekarang kita lihat di sini alasan ya, mengapa kita menggunakan framework ya. Jadi mengapa kita menggunakan framework, kita bisa menimbang dari kelebihan dan kekurangan ya dari menggunakan framework. Yang pertama, ini ada tanda plus ya, artinya dia adalah kelebihan ya. Kelebihannya dari sisi usaha pengembangan kita sudah tahu ya, dengan framework kita bisa menekan ya, kita bisa mengurangi. Jadi ini usahanya menjadi lebih rendah ya. Jadi ini adalah nilai plus ya. Kita tidak perlu sulit-sulit bikin aplikasi ya. Dengan waktu yang singkat, kita bisa menghasilkan aplikasi dengan kualitas yang tinggi ya, dengan security yang kuat, karena semuanya sudah ada, tinggal kita reuse ya. Kemudian yang kedua di sini adalah negatif ya, artinya kekurangan ya. Kekurangan menggunakan framework. Itu yang pertama adalah ini lamanya belajar ya, atau learning curve. Jadi kalau menggunakan framework biasanya butuh investasi waktu yang cukup lama. Jadi saudara kalau mau pakai Laravel supaya bisa mahir, itu mungkin perlu beberapa bulan atau beberapa tahun bahkan mungkin ya. Setelah saudara terlibat di beberapa project misalnya, baru bisa sampai tingkat yang optimal ya. Jadi learning curve-nya lambat ya. Beda dengan yang from scratch ya. Kalau from scratch sangat cepat ya. Saudara mau bikin Hello World pakai PHP ya tinggal echo Hello World ya. Tapi kalau pakai Laravel mungkin saudara harus konfigurasi routingnya dulu, harus konfigurasi controller, view dan lain-lain mungkin ya. Jadi learning curve-nya lebih tinggi di sini ya. Itu jadi poin negatifnya. Kemudian yang ketiga di sini masalah integrasi ya. Ini nilai tambah ya. Kalau kita menggunakan framework biasanya dia sudah menyediakan integrasi dengan komponen third party ya, atau pihak ketiga. Jadi misalkan saudara mau menggunakan library React ya, atau menggunakan library Bootstrap atau yang lain-lain, itu biasanya sudah ada wadahnya ya, tinggal di include sebagai plugin atau sebagai apa ya, nanti bisa terintegrasi ya. Ini lebih mudah ya dengan framework. Kemudian yang keempat di sini adalah terkait maintainability ya. Jadi mungkin ketika aplikasinya ada bug-nya, ada error-nya atau nambah fitur baru ya. Nah, di sini dia sifatnya plus minus ya. Jadi kalau menggunakan framework itu plus minus. Di satu sisi dia memberikan keuntungan, di sisi lain dia memberikan kekurangan ya. Jadi bisa jadi dia mudah ya, mempermudah, bisa jadi dia mempersulit ya. Kapan dia mempersulit? Ketika frameworknya sudah tidak tidak disupport lagi ya. Jadi misalkan Laravel ya. Laravel kalau dia bangkrut gimana gitu ya. Kalau dia bangkrut atau tutup ya, sudah tidak ada yang memaintain dan komunitasnya bubar ya. Ketika ada sesuatu error di Laravelnya, kita nggak bisa mengandalkan vendor atau komunitas yang biasanya memelihara itu ya. Misalkan Laravel ketahuan dia, ada security hole ya. Dia ketahuan di versi sekian ada security hole yang bisa memungkinkan user login tanpa password atau mencuri data user ya. Nah, ketika ditemukan adanya hole, celah keamanan, nah, sedangkan vendornya sudah pergi ya kita nggak bisa ngapa-ngapain ya. Kita harus bongkar sendiri, yang tentunya itu tidak bisa dikatakan tidak memungkinkan ya, karena sulit sekali kita membongkar kodenya orang lain ya. Atau alternatif lain yang lebih masuk akal adalah kita pindah ke framework yang lain ya. Kalau pindah ke framework lain berarti harus mulai lagi dari awal, biasanya seperti itu ya. Itu kalau kita salah pilih ya. Tapi kalau kita tidak salah pilih, kita menggunakan framework yang sudah mapan ya, itu nggak masalah. Justru lebih mudah di-maintain karena yang memaintain adalah pihak ketiga ya. Jadi ketika ada error, kita nggak usah memperbaiki errornya, kita tinggal update
frameworknya ya. Misalkan frameworknya versi 8.0 ada error ya, kita tinggal update ke 8.1, otomatis errornya sudah beres ya, tanpa kita repot-repot memperbaiki sendiri karena sudah diperbaiki oleh vendornya ya. Itu bisa jadi kelebihan dari framework ya. Kemudian yang terakhir ini terkait dengan efisiensi. Nah, ini merupakan suatu trade-off ya. Biasanya kalau kita menggunakan framework itu efisiensinya akan turun ya. Jadi kalau saudara mungkin ingin iseng-iseng coba misalkan ya, bikin aplikasi Hello World ya. Yang satunya pakai PHP plain ya, PHP biasa versus pakai Laravel ya. Nanti saudara lihat di task manager ya, bagaimana utilisasi dari CPU dan memori. Nah, itu mungkin bisa dilihat ya, mana yang lebih berat ya. Kemungkinan besar yang lebih berat adalah yang menggunakan Laravel ya, daripada yang plain PHP ya. Karena apa? Karena Laravel itu dia sudah arsitekturnya sudah berlapis-lapis ya. Arsitekturnya berlapis-lapis, di mana dalam satu lapis dia mengakses lapis yang di bawah atau di atasnya ya. Jadi misalkan di sini ada request masuk, maka dia akan diperiksa di sini, kemudian masuk ke bawah sebelum sampai ke tujuannya. Misalkan di sini tujuan akhirnya ya. Jadi banyak step yang harus dia lalui. Setiap step perlu computation power ya. Dia perlu memori ya untuk menyimpan datanya, perlu komputer CPU untuk kalkulasi ya. Nah, itu menjadikan dia lebih berat ya. Jadi efisiensinya cenderung lebih rendah. Karena mungkin beberapa hal yang tidak kita perlukan tetap dilakukan oleh framework ya. Karena itu sudah menjadi bagian dari arsitektur si frameworknya. Kecenderungannya seperti itu, tapi ini tidak mutlak ya. Artinya bisa jadi kondisinya berbalik juga bisa ya. Dengan framework kita bisa jadi dia lebih cepat, itu juga bisa. Kalau aplikasinya kompleks misalnya ya. Aplikasi yang kompleks kalau kita bikin sendiri biasanya lambat, tapi kalau pakai framework biasanya bisa cepat ya. Jadi ini tentang kelebihan dan kekurangan menggunakan framework. Kemudian sifat atau karakteristik framework ya, yang membuat dia menjadi khas ya. Ini adalah sesuatu yang khas sehingga dia bisa berbeda dengan khususnya library ya. Jadi dari sini kita bisa membedakan antara framework versus library. Karena dua software ini dia sangat berbeda ya. Apa bedanya? Kita lihat dulu di sini ya. Jadi terkait dengan sifat dulu dan karakteristik ya. Yang pertama dari sisi fungsionalitas, dia tidak selalu lengkap ya. Tadi kita mungkin hanya sekitar 50%, sisanya harus kita lengkapi ya. Kemudian framework itu sebagian tidak bisa kita ubah ya, sebagian dia tertutup. Kita hanya mengekspos bagian yang akan kita ubah ya. Jadi kalau framework itu dia segini misalnya ya, misalkan ini adalah Laravel, besarnya segini, mungkin kita hanya bisa mengubah yang ini saja. Yang di arsir ini bisa kita ubah. Sedangkan yang di sini, ini dikunci ini ya, ini sudah di lock ya. Ini sudah di lock, ini yang ngubah adalah vendor ya, bukan kita. Jadi kita hanya bermain di yang di arsir. Jadi hanya sebagian saja yang diekspos, yang sebagian lain tuh urusannya vendor. Kemudian yang ketiga, ini yang membedakan framework dengan library ya. Itu adalah inversion of control ya. Kalau di sini ada program ya, main program dia butuh library misalnya. Kalau di web misalkan ada CAPTCHA ya. Misalkan kita butuh namanya CAPTCHA. Misalkan nama library-nya adalah lib CAPTCHA gini ya. Lib CAPTCHA. Ketika main program dia butuh lib CAPTCHA, maka dia akan manggil ya. Dia akan memanggil lib CAPTCHA. Jadi dia akan minta tolong lib CAPTCHA, tolong buatkan CAPTCHA ya supaya bot tidak masuk misalkan ya. Supaya memastikan bahwa yang mengakses adalah manusia bukan bot. Nah itu ya. Jadi dia akan minta langsung ke library-nya. Ini yang sifat dari library ya. Tapi kalau dari framework itu kebalikannya, yaitu inversion ya, di inverse.
inversion of control ya. Jadi nggak bisa di framework itu dia main program mau ngakses libcaptcha misalnya ya, nggak bisa dia langsung ngakses ke libcaptcha, nggak bisa, karena dibalik ya, ini dia yang ke sini ya, di inverse ya, panahnya di inverse. Kok bisa tapi di inverse gitu kan ya, jadi pertanyaan kok bisa dia di inverse. Bagaimana libcaptcha bisa tahu bahwa dia dibutuhkan oleh main program misalnya, itu kan kita nggak tanya. Tapi kalau main program butuh libcaptcha, dia ya tahu karena main program yang butuh kan ya. Main program butuh sesuatu, maka dia ngambil sesuatu. Saudara butuh makan, saudara ngambil makan ya. Tapi bagaimana kalau saudara butuh makan tapi saudara nggak bisa ngambil makanannya? Saudara butuh minum tapi saudara nggak bisa ngambil minumannya. Saudara butuh kendaraan tapi saudara nggak bisa ngambil kendaraannya. Berarti harus ada yang membantu mengambilkan ya. Berarti harus ada yang membantu. Jadi libcaptcha ini nggak tahu dia kapan dibutuhkan oleh main dan harus ngapain, itu dia nggak tahu ya. Jadi di sini pasti ada pihak ketiga di sini ya. Ini ada sesuatu di sini sehingga dia bisa ngirim ke main ya. Jadi dalam framework itu dia dibalik ya interaksinya ya. Yang butuh itu di-inject istilahnya ya. Jadi dependency injection ya. Jadi libcaptcha di sini dia sebagai dependensi ya. Ini sebagai dependensi. Yang tadinya dependensi itu diambil, sekarang dikirim ya. Sekarang dikirim. Jadi ini yang membedakan antara framework dengan library ya, yaitu flow of control-nya ya. Jadi framework itu dia memiliki kemampuan untuk flow of control. Jadi dia punya kemampuan untuk mengatur alur dari aplikasinya. Itu kemampuan dari framework. Sehingga bukan kita yang mengatur flow-nya ya, tapi framework yang mengatur flow-nya. Dengan kata lain kita harus ikut aturan framework. Jadi itu perbedaan prinsipnya ya dalam framework. Itu ada di sini, flow of control. Yang memegang adalah framework, bukan kita sebagai programmer ya. Kita yang ikut ke frameworknya. Jadi inversion of control ya, kemudian dependency injection, kemudian Hollywood principle ya. Ini sama ya. Secara prinsip dia sama, hanya istilahnya yang berbeda. Jadi inversion of control itu ya sama dengan dependency injection. Dependency injection juga sama dengan Hollywood principle. Jadi kalau Hollywood principle itu dia bunyinya ini ya. Ini Hollywood principle artinya dia don't call us, we will call you ya. Jangan menghubungi kami ya. Kami yang akan menghubungi Anda. Jadi Anda diam saja, tenang saja. Nanti kalau ada informasi saya akan langsung kabarkan ya. Jadi nggak usah bertanya. Jadi itu ada yang di sebelah kanan ya. Jadi kalau kita lihat di sini yang di sebelah kanan itu dia lebih lebih kaku ya. Dia di sini bisa katakan dia lebih kaku karena apa? Karena dia satu arah ya. Kalau yang di sebelah kiri di sini dia lebih luwes ya, lebih luwes, lebih fleksibel ya. Jadi misalkan ini ada hierarki perintah ya. Ini ada bos ya. Kemudian di sini ada supervisor, kemudian di sini ada worker ya. Jadi bos memerintah supervisor, supervisor memerintah worker. Alurnya kan seperti itu ya. Tapi kalau kita pakai arsitektur yang sebelah kiri, itu kita bisa mendapatkan bahwa tidak satu arah tapi dua arah ya. Jadi worker bisa saja dia bertanya ke supervisor, saya harus ngapain gitu ya. Kemudian supervisor tanya ke bosnya, ini si worker harus ngapain. Nah, itu kan juga bisa ya. Jadi sepertinya yang di sebelah kiri ini lebih luas ya. Lebih bebas ya. Fleksibel ya. Tapi perlu diingat ya bahwa fleksibilitas itu jika berlebihan akan menghasilkan hal yang buruk ya. Begitu pula dengan suatu kekakuan ya, sesuatu limitasi ya. Di sini kan limitasi ya. Ini worker enggak boleh ini panggil ke supervisor, enggak boleh. Supervisor juga enggak boleh ke bos ya. Itu artinya ada limitasi ya. Ada limitasi ya.
Jadi di satu sisi limitasi itu bisa menghasilkan inovasi kan ya. Kekurangan akan memberikan solusi, limitasi memberikan inovasi. Nah, itu juga berlaku di sini ya. Jadi yang di sebelah kanan, walaupun terlihat dia lebih kaku, dia memberikan konsekuensi yang bagus ya bagi softwarenya yang dihasilkan ya. Jadi akan seperti ini nanti konsekuensinya. Jadi kita lihat kalau di dalam software itu kan ada main program ya. Main program dia bekerja didukung oleh program-program yang mendukung ya. Nah, kalau cara tradisional dia akan main program akan mencari semua yang dia butuhkan ya. Dia butuh A, dia panggil A ya. Dia butuh B, dia panggil B, dia butuh C, panggil C. A butuh L, dia panggil L ya. B butuh M, panggil M dan seterusnya gitu ya. Ini kan cara tradisional yang praktis ya dan straightforward ya. Ya sudah nyata gitu ya. Seperti itu kerjanya paling mudah ya. Tapi di sisi lain, kalau kita menggunakan ini, nanti konsekuensinya apa? Mungkin saudara masih ingat namanya coupling ya. Jadi kalau dalam RPL, coupling itu yang dikehendaki apa? Tinggi atau rendah couplingnya? Rendah ya Pak. Couplingnya rendah ya. Tapi kalau kita lihat dari cara tradisional ya, ini couplingnya tinggi atau rendah di sini? Antara main program dengan dependensinya itu couplingnya tinggi atau rendah? Kalau kita lihat yang di tradisionalnya. Tinggi itu Pak. Tinggi ya. Ini couplingnya sangat tinggi ini ya. Karena dia main program terkopling langsung dengan dependensinya. Ini desain yang tidak disarankan ya. Bukan tidak boleh ya, tapi tidak disarankan. Mau dipakai boleh ya, asalkan tahu konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Rigid design ya. Nah, bagaimana kita bisa menghilangkan kopling antara main dengan ABC ini? Berarti kita harus putus kan ya ini ya. Ini harus kita putus ini. Talinya linknya ini harus kita putus ya. Jadi kita putus ya. Nanti jadinya seperti ini. Yang di sebelah kanan ya. Kalau kita lihat yang di sebelah kanan, ini koplingnya rendah. Maksudnya kopling antara main dengan dependensinya, dengan program pendukungnya ya. Kita lihat di sebelah kanan yang ini, main dia sudah terdecouple ya. Dia sudah terdecouple. Jadi dia sudah tidak memiliki kopling ke yang tadi ABC ya. ABC. Dia sudah bebas. Tapi dia sekarang berganti, dia terkopling dengan dependensi injektor. Jadi dia bergantung sekarang tidak lagi bergantung ke dependensinya, tapi dia sekarang bergantung ke injektornya. Jadi sebenarnya itu ya, lepas ini, koplingnya ini lepas ini. Tapi tidak bisa lepas murni, tapi dia berganti ke ketergantungan yang lain ya. Tetap aja ada ketergantungan, tapi di sini koplingnya rendah. Dia tergantungnya ke injektor, bukan ke dependensinya langsung. Nah, dengan seperti ini ya, karena dia tadi ada keterbatasan, si main function atau main program tidak bisa mengakses dependensi, akhirnya muncul inovasi di sini ya. Inovasinya adalah injektor itu. Kalau yang di sebelah kiri dia sudah enak ya, enggak perlu apa-apa, enggak ada inovasi dia. Otomatis ya mungkin kebablasan ya. Saking fleksibelnya jadinya seperti ini. Tapi yang di sebelah kanan karena dia banyak limitasinya, akhirnya memaksa untuk dia menjadi lebih modular di sini ya. Kenapa dia bisa menjadi modular ya? Karena dia posisinya harus benar-benar pas sehingga dia bisa match dengan injektor ya. Kalau dia nggak match dengan injektor, dia nggak bisa diinjek ke main programnya. Jadi ya secara umum seperti itu ya, prinsipnya dari framework ya. Nah itu tadi tentang teorinya ya. Sekarang kita lihat bentuk konkretnya ya. Jadi di sini kita menggunakan Laravel. Selain Laravel ada macam-macam ya framework yang lain, ada CI ya, Code Igniter. Kemudian ada juga Y ya. Ada juga yang namanya Zen, ada yang namanya Cake ya. Dan lain-lain, mungkin jumlahnya ratusan atau bahkan ribuan ya framework PHP. Tapi saudara sebaiknya pilih yang
kuat-kuat ya. Jadi Laravel ini kuat ya, komunitasnya CI kuat ya, Yi kuat, Zen ini sudah enterprise ya. Kalau Kik ini saya nggak tahu, ini nggak ngikuti. Ini juga sepertinya masih ada atau tidak saya juga kurang tahu. Tapi dulu zaman saya kuliah yang populer ya ini ya, Kik PHP ini sempat naik daun ya sebelum adanya CI dan Laravel itu. Nah, bagaimana cara instalasi? Nah, ini sebaiknya nanti saudara coba sendiri ya di komputer masing-masing. Jadi untuk instalasi Laravel ini macam-macam caranya ya. Ada yang menggunakan Docker, ada yang menggunakan Composer ya. Jadi di sini contohnya menggunakan Composer. Kalau Docker itu kalau nggak salah dia sudah model ini ya, kontainer ya. Kalau yang Composer ini mungkin lebih tradisional ya. Kalau mau yang modern ya, saudara pakai Docker ya. Jadi dengan Composer, saudara pertama-tama install Composernya dulu. Kalau sudah, saudara bisa mengakses perintah Composer ya melalui CMD. Nah, tinggal diketik ya, skripnya seperti ini. Nanti dia akan menginstall Laravel. Nah, setelah Laravelnya terinstall, berarti kita sudah bisa menggunakan perintah Laravel ya. Nah, jadi untuk membuat project di Laravel, kita membuatnya melalui command line ya, CMD atau terminal ya, itu bisa kita panggil dari sana. Karena Laravel dia berbasis pada code generator ya, dia menggunakan code generator. Jadi ketika kita panggil perintah new di sini, kemudian nama dari proyeknya, nanti generator akan bekerja ya. Code generator akan bekerja, dia akan membangkitkan kode-kode yang diperlukan untuk membuat project yang baru. Jadi kita tidak copy paste ya, kita juga tidak membuat file baru ya, tapi kita memanfaatkan bantuan dari code generatornya ini. Ini yang sangat powerful ya. Jadi ketika ini di enter ya, ketika kita tekan enter, apa yang terjadi di balik layar itu adalah code generator yang mengenerate ini ya, dia langsung mengenerate ini. Jadi mungkin prosesnya itu disebut dengan istilah scaffolding ya. Jadi dia langsung mengenerate semuanya ini. Jadi dia bikin folder baru, file-file baru beserta isinya. Itu hasil dari code generator. Jadi yang model seperti ini menggunakan code generator, itu dia sebenarnya banyak terpengaruh dari framework yang namanya Ruby on Rails ya. Ruby on Rails. Nah, ini bisa dikatakan nenek moyangnya framework yang model ini ya. Jadi dia menggunakan code generator dan berbasis MVC ya. Ini pada zamannya dia sangat fenomenal ya, Ruby on Rails itu. Karena framework yang lain belum ada yang pakai code generator, dia sudah pakai code generator. Jadi bikin web itu bisa langsung cepat sekali. Dibandingkan dengan pesaing-pesaing yang ada di Java atau di PHP zaman dulu, belum ada yang bisa seperti Ruby on Rails ya. Termasuk produknya yang terkenal sampai sekarang itu adalah Twitter ya. Twitter itu dulu waktu masih startup ya, masih berupa startup itu dia masih pakai Ruby on Rails ya. Tapi sekarang sudah migrasi ke sistem yang lebih kuat karena jumlah penggunanya sudah sangat banyak. Jadi kalau saudara tertarik ke sejarah website zaman dulu, framework itu bisa coba Ruby on Rails ini ya cukup menarik ya dia tuh. Menjadi inspirator dari berbagai macam framework yang ada sekarang. Nah, setelah code generator menghasilkan kode, nah kita bisa mencoba ya apakah sudah bisa jalan atau belum, itu melalui web server ya. Nah, di sini kita tidak menggunakan Apache tapi kita menggunakan web server dari PHP ya. Di sini menggunakan perintah PHP artisan serve ya. Nanti dia akan membangkitkan atau menjalankan web server ya, bawaan dari PHP. Jadi bukan Apache ya. Kalau mau pakai Apache harus konfigurasi lagi ya. Kalau pakai Nginx juga harus konfigurasi lagi. Jadi ini untuk development saya kira ini sudah cukup ya menggunakan server bawaan dari PHP. Nanti setelah itu localhost bisa diakses ya.
Nah, kemudian ini terkait dengan routing ya. Jadi dalam Laravel, kalau kemarin kita membuat MVC ya, kalau kemarin kita MVC-nya gini ya, klien ditangkap oleh controller ya, request dan responnya ke controller. Tapi kalau di Laravel itu dia sebelum di controller itu ada router dulu ya. Masuk ke router, kemudian router baru akan misah-misah ke kontrol mana yang diperlukan ya. Misalkan C1, C2, C3, C4 ya. Jadi nanti router yang menentukan, oh ini request ini tugasnya C1, request ini tugasnya C2. Itu dia dikelola oleh router ya. Kalau yang kemarin kita langsung ke nembak ke kontrolnya ya. Jadi alamat URL itu langsung ke alamat controller. Yang kemarin yang kita coba di modul perkuliahan itu ya. Itu dia modelnya gini. Ini file PHP ya. Misalkan C1.php, C2.php, C3.php ya. Karena nggak ada routernya. Nah kalau dengan router tidak seperti ini dia ada routernya yang memilihkan mana yang cocok ya. Nah di sini untuk Laravel dia verb-nya sudah lengkap ya, atau HTTP methodenya sudah lengkap. Dia ada get, ada post, kemudian selain itu dia juga mendukung head ya, put, patch, delete, sama option. Kemarin kenapa kita hanya get dan post saja? Karena kita menggunakan web browser ya. Untuk form di web browser biasanya hanya get dan post saja ya. Nah ini ada head, ada put, ada patch, ada delete, ada option, ini buat apa gitu kan ya. Ini biasanya digunakan untuk aplikasi web service ya. Jadi ada dua aplikasi web ya. Yang satunya namanya web page ya. Satu lagi web service ya. Atau nama lainnya adalah API ya biasanya ya, web API. Itu sebenarnya dia adalah web service ya. Nah, bedanya apa? Web service dan web page sebenarnya sama ya. Bedanya adalah kliennya. Kalau web page itu dikonsumsi oleh manusia. Sedangkan web service dikonsumsi oleh aplikasi lain ya. Jadi aplikasi mengkonsumsi web service. Jadi ketika saudara misalkan install aplikasi Instagram di Android ya, maka aplikasi Instagram itu sebagai klien dari servernya Instagram. Jadi ketika kita buka dari aplikasi Instagram, maka yang dilewatkan adalah API-nya. Jadi API dari Instagram itu dikonsumsi oleh aplikasi Instagram yang ada di Android. Sehingga dia di sini biasanya bentuk dari datanya itu bukan HTML tapi JSON ya. JSON atau XML yang biasanya ya. Kalau web page karena dia dikonsumsi manusia, jadi dia perlu tampilan yang menarik ya. Kalau aplikasi kan nggak perlu, dia yang penting datanya saja ya. Dia hanya peduli dengan data. Tapi kalau manusia itu dia perlu estetika gitu ya. Perlu tampilan yang mudah dibaca dan menarik. Jadi untuk yang web page ini bentuknya HTML ya. Kemudian ada CSS-nya, ada JavaScript-nya dan lain-lain. Bisa juga bentuknya PDF ya. Itu web page ya. Karena konsumennya adalah manusia. Jadi kalau web page biasanya dia hanya post dan get ya. Kalau saudara lihat contoh aplikasi yang kemarin, kita menggunakan post untuk create ya, kemudian untuk update ya, dan untuk menghapus juga ya, delete ya. Jadi yang aplikasi apa kemarin? Pendaftaran rapid test itu ya kalau nggak salah ya. Rapid test itu untuk create, update, delete itu semuanya pakai post ya. Sedangkan untuk menampilkan pakai get. Nah sekarang bagaimana kalau kita ingin membuat service atau API ya? Kalau kita bicara tentang service atau API, kita bisa menggunakan ini, put, patch, sama delete ya. Jadi ini tidak lagi di handle oleh post lagi ya.
Tidak lagi kita menggunakan post, tapi kita menggunakan metode lain yang lebih pas ya. Jadi misalnya di sini apa bedanya di sini ya? Create dengan override ya. Kalau create itu maksudnya apa di sini? Misalnya di sini ada resource ya. Resource itu bisa halaman ya, bisa daftar atau yang lain-lain. Misalkan di sini ada resource namanya buku misalnya ya. Slash buku ya. Slash buku kita tembak dengan post ya. Kita tembak dengan post, kita request dengan post. Maka ekspektasinya karena dia terkena post, kondisi berikutnya atau efek sampingnya itu adalah muncul buku baru ya. Misalkan slash buku slash 1. Itu adalah konsekuensi kalau kita pakai post ya. Itu adalah konsekuensi yang diharapkan ya. Karena tergantung kita codingnya gimana ya. Jadi ini adalah ekspektasinya. Kemudian kalau put, bagaimana kalau put? Override ya. Jadi kalau ada override, jadi slash buku slash 1 ya. Jadi buku 1 akan kita override dengan buku 1 yang lain ya. Maka dia akan tetap menjadi buku 1. Namun bedanya apa? Kontennya berbeda. Misalkan yang awalnya ya, isinya ABC, setelah di override dia berubah menjadi XYZ. Jadi konten yang lama kita hapus total ya. Jadi konten dari slash buku slash 1 yang lama kita hapus, kemudian kita ganti dengan XYZ. Jika maksudnya seperti itu, maka ini adalah put ya. Kita menggunakan put untuk melakukan itu ya. Kemudian patch. Kalau patch ini dia modifikasi ya. Jadi misalkan sama ya dengan put. Misalkan buku 1 ada salah ketik misalnya ya. Judulnya salah atau apa gitu ya. Kita patch, maka nanti dia tetap sebagai buku 1, namun berubah ya. Yang tadinya XYZ tadi ya misalnya ya. XYZ berubah menjadi misalkan XAZ ya. Ini hasil patch-nya ya. Yang Y menjadi A. Itu patch. Jadi dia bisa memodifikasi sebagian ya. Kalau yang put itu dia ganti total, yang lama dihapus, diganti dengan yang baru. Itu untuk yang put ya. Kemudian kalau delete gimana? Misalkan slash buku slash 1 ya, kita delete, nanti hasilnya adalah slash buku slash 1. Kalau kita get nanti menghasilkan 404 not found ya. Itu adalah delete ya, ekspektasinya. Jadi kalau ada suatu resource, misalkan slash buku slash 1, kita tembak atau kita request dengan delete, nanti konsekuensinya adalah pada request berikutnya yang menggunakan get ya, pada request get berikutnya, jika ingin mengakses slash buku slash 1, hilang dia. Atau dengan kata lain, server memberikan respon 404. Itu yang delete ya. Kemudian kalau option itu kita bertanya ya. Jadi aplikasinya bertanya, misalkan ini ada slash buku, itu dia bisa di request dengan apa saja. Misalkan slash buku itu isinya adalah daftar semua buku ya. Berarti dia bisa di get dan bisa di post misalnya. Di get untuk menampilkan daftar buku, di post untuk menambahkan buku baru ya. Bagaimana untuk yang slash buku slash 1? Kalau kita tembak dengan option, nanti dia akan memberikan metode yang memungkinkan untuk dilakukan di resource tersebut. Misalnya get bisa, post nggak bisa ya. Asumsinya bahwa slash buku slash 1 dia nggak punya subordinat ya. Dia nggak punya child ya. Dia nggak bisa dibuat resource baru di dalamnya ya. Jadi post nggak ada. Tapi dia bisa dimodifikasi ya. Dia bisa di put, dia bisa di patch ya. Dan dia bisa dihapus ya. Bisa di delete ya. Jadi ini adalah respon yang diberikan server ya. Ketika kita bertanya dengan option ya. Jadi kalau kita melakukan request ya, aplikasinya melakukan request dengan metodenya option, nanti server akan mengembalikan daftar metode yang mungkin dilakukan ke resource tersebut. Jadi ini biasanya banyak digunakan ketika saudara nanti mungkin di suatu waktu ya, saudara akan membuat web service. Nah ini kurang lebih seperti itu mekanismenya.
untuk apa? Penggunaan HTTP method ya. Kemudian ini ada lebih teknis lagi ya, lebih teknis lagi tentang Laravel Resource Controller ya. Jadi kalau di dalam Laravel ada routernya ya. Jadi kalau misalkan klien dia mengakses task ini ya dengan metode post, berarti nanti Laravel dia akan mencari metode store di sini ya, yang berada di controller task ya. Jadi task.store ini. Artinya apa kalau dia post di sini diartikan, dideskripsikan ya, bahwa dia menerima form submission ya. Artinya ini ketika klien mengsubmit suatu form dengan metode post ke URL task, maka Laravel akan memanggil metode store yang ada di controller task. Kalau klien mengakses URL task _create dengan menggunakan metodenya get, maka dia controller dia akan router dia akan memanggil metode create yang ada di controller task ya. Efeknya adalah menampilkan form ya. Form untuk mengisi task ya. Jadi seperti itu ya. Jadi nanti bisa saudara perdalami ya pada saat praktikum ini ya. Ini pendefinisian root ya. Ini ada macam-macam. Jadi ya seperti ini ya. Ini ada static method ya. Kemudian ada metodenya get. Ini menggunakan apa namanya? Closure ini ya. Kalau kita lihat di sini fungsinya tidak ada namanya ya. Function gitu aja. Tidak ada namanya karena kita tidak perlu nama. Jadi ini fungsi anonim. Nanti logiknya kita masukkan di bodinya. Ini yang cara yang cukup merepotkan ya yang ini ya. Khususnya untuk aplikasi yang kompleks ya. Tapi kalau aplikasinya kompleks, kita bisa menggunakan model yang lain, cara yang lain ya. Jadi ini menggunakan apa ini? Nama dan metode controller ini ya. Jadi ini nama controllernya ya. Ini controllernya, ini metodenya. Jadi ketika klien request get di path ini, maka routernya akan mencari welcome controller dan memanggil metode index. Jadi hanya mengarah-ngarahkan gitu ya. Ini lebih singkat ya daripada yang ini. Nah, bagaimana jika ada parameternya di sini ya? Kan biasanya kemarin kalau kita bikin parameter di URL itu menggunakan query string ya. Mungkin saudara masih ingat misalnya ada index.php tanda tanya misalkan ID sama dengan 123. Nah, ini kan yang kemarin kita pelajari ya. Kemudian misalkan dan number misalkan ya, nomor sama dengan 889 misalnya ya. Ini yang contoh yang kemarin kita pelajari ya. Nanti aksesnya gimana? $_get ID ya. Kemudian yang satunya $_get no ya. Ini yang kemarin ya. Tapi dengan Laravel kita bisa menggunakan URL yang lebih bersih ya. Yang disebut dengan pretty ya. Pretty URL ya. Jadi yang tadinya dia misalnya index.php _ID, ini bisa diganti dengan index, kemudian _ 123 _889 ya. Ini lebih cantik ya URL-nya ya dibandingkan dengan yang ini. Kalau kita lihat ya. Yang ini, wah ini sangat teknis dan sulit dibaca manusia ya. Tapi kalau manusia mungkin lebih mudah membaca yang bawah ini. Ini yang disebut dengan pretty URL ya. Ini bisa difasilitasi oleh routernya Laravel ya. Atau di framework lain juga bisa. Jadi kita untuk parameter, kita tidak lagi menggunakan query string ya. Dan mengaksesnya juga tidak menggunakan super global array ya. Jadi contohnya ini ya, di sini ada
ini ya, di bagian rutenya ada tanda kurung kurawal ini ya. Itu menandakan parameter ya. Nanti aksesnya di mana? Dia masuk langsung ke parameter dari fungsinya. Jadi tidak pakai $_get yang ini ya. Kemudian ini ada ID tanda tanya, ini sifatnya opsional ya. Opsional. Kalau ini ID ini jadi dia wajib mungkin gitu ya. Atau ini tanda tanya bukan opsional nih ya, sepertinya default ya. Ada default value. Ini ada default value-nya. Atau yang lain mungkin nanti saudara bisa konfirmasi lagi di Laravel-nya ya. Jadi macam-macam ya, ini banyak sekali ya, kalau kita pelajari mungkin butuh 1 semester kuliah Laravel aja ya, seperti training gitu ya. Dan satu versi ke versi lain itu kadang-kadang ada perbedaan ya, jadi kendalanya itu. Jadi biasanya saudara cari di Stack Overflow atau Quora itu ya, biasanya banyak solusi-solusinya. Ini tentang routing ya, kemudian view. Nanti pekan depan kita lanjutkan lagi di bagian 2 ya. View itu ada yang plain, ada yang bleed ya. Dan ini dia sudah mendukung JSON, XML, email, HTML dan lain-lain. Jadi kita bisa menggunakan plain PHP dan menggunakan template namanya bleed ya. Jadi yang bleed ini tentunya lebih mudah daripada yang plain ya. Nanti ada rendernya yang namanya bleed engine. Kemudian controller. Nah, ini dia tugasnya sama ya. Controller ini dia dianalogikan sebagai polantas. Ini mengatur HTTP request yang diterima dan mengarahkannya ke komponen yang sesuai ya, supaya dapat ditangani. Nah, ketika kita ingin membuat controller, sekarang gimana caranya ya? Jadi sekali lagi dalam Laravel kita bikinnya dengan menggunakan code generator ya. Jadi kita tidak klik kanan file new ya. Misalkan task controller.php tidak ya, tapi kita menggunakan generator namanya make di sini ya. Jadi kita panggil PHP artisan, kemudian perintahnya adalah make controller, kemudian diikuti oleh namanya ya. Nama controllernya dia task controller. Ini artinya apa? Dia akan menghasilkan file dengan nama ini ya, task controller.php, direktorinya di app_http_controllers. Yang membuat siapa? Ya code generator itu tadi ya. Nah, kalau yang seperti ini dia masih kosong ya, controllernya masih kosong. Belum ada fungsionalnya. Kalau kita ingin memberikan memerintah generator untuk membuat controller yang sudah ada logic di dalamnya, kita menggunakan namanya resource controller ya. Jadi kalau yang model ini di belakangnya kita kasih tambahan parameter ya. Ini nanti generator akan coding CRUD sekaligus ya. Jadi di dalamnya sudah ada CRUD-nya. Jadi kita tidak coding manual untuk CRUD-nya, jadi sudah ada, tinggal pakai nanti. Jadi sudah lengkap ya. Jadi jauh lebih cepat daripada kita from scratch ya. Jadi nanti silakan saudara coba ya. Untuk yang ini, yang kosong dan yang versi CRUD ya. Kemudian dijalankan. Ya, jadi itu saja ya. Jadi sudah sampai di instalasi ya. Kemudian dilanjutkan dengan mungkin membuat CRUD yang sederhana dengan ini ya. Ya, jadi itu untuk materi kita pada siang hari ini. Silakan bila ada pertanyaan. Ya, mungkin sambil menunggu saya ada sedikit yang ingin saya sampaikan. Namun ini OOT ya, out of topic, terkait dengan tawaran untuk suatu aktivitas ya atau kegiatan bagi mahasiswa. Jadi mungkin ada yang ingin
berpartisipasi ya. Ini saya ada kesempatan bagi mahasiswa jika ingin mengikuti kegiatan penelitian ya. Jadi ini sebagai bagian dari Tridharma perguruan tinggi ya. Jadi kalau dalam perguruan tinggi itu ada Tridharma. Yang pertama itu pendidikan ya, jadi seperti ini di kelas. Kemudian yang kedua itu penelitian. Yang ketiga pengabdian kepada masyarakat. Nah di sini saya ingin menawarkan kesempatan bagi yang berminat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan penelitian ya. Jadi tahun ini saya beserta rekan-rekan dosen ya, beberapa rekan dosen ini ada rencana untuk melakukan penelitian terkait bidang HCI ya. Jadi bidangnya HCI. Karena kebetulan saya juga banyak berkecimpung di stream interaktif media ya dan KJFD MGM ya. Ini lebih banyak di HCI atau interaksi manusia komputer ya, IMK. Jadi penelitiannya tentang apa ya? Penelitiannya tentang new normal ya. Jadi karena kita sudah mulai memasuki era baru ya sebenarnya ya. Setelah COVID itu masa transisi ya. Setelah masa transisi ini sudah hampir selesai sekarang, kita dihadapkan dengan new normal yang baru. Zaman yang baru ya. Jadi di sini penelitian ini terinspirasi banyak oleh penelitian dari ini ya. Kalau ini dia kaitannya dengan new normal of work ya. Dunia kerja. Nah, di sini kami akan melakukan hal yang kurang lebih serupa ya, tapi untuk lingkungan perkuliahan ya. New normal bagi perkuliahan ya. Jadi apakah nanti kuliahnya tetap daring, apakah nanti di new normal itu kembali luring semua, atau mungkin hybrid, atau mungkin bagaimana, itu yang ingin kita teliti gitu ya. Jadi karena terjadi disrupsi di sini ya, yang tadinya kerja di kantor sekarang di rumah, yang tadinya kuliah di kampus sekarang harus kuliah di rumah atau mungkin di tempat lain ya. Nah itu yang ingin diteliti di sini ya. Jadi ini bidangnya adalah HCI ya. Jadi ini ringkasannya yang ingin kita ungkap ya. Kita penelitian mengungkap suatu fenomena ya. Kita cari ya, kita teliti apa yang ada sebenarnya ya. Jadi muncul pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab setelah penelitiannya selesai. Jadi pertanyaan pertama adalah kita ingin tahu nanti bagaimana dampak pembelajaran daring terhadap mahasiswa ya. Dampak positifnya, dampak negatifnya, dan penyebabnya apa sehingga dia bisa dipandang positif dan negatif ya. Kemudian yang kedua, bagaimana strategi yang diterapkan mahasiswa ya dalam menghadapi dampak tersebut ya. Jadi misalkan kita semua tahu ya, kalau saudara sedang daring seperti ini, mungkin ada yang lagi di kampus ya, mungkin ya, di kosan atau di rumah ya, atau mungkin di jalan dalam perjalanan ya, di kendaraan, di kereta api, di bis atau di mana gitu ya. Dengan lingkungan yang berbeda itu biasanya muncul permasalahan-permasalahan ya. Yang di rumah mungkin diganggu adiknya ya. Yang di jalan mungkin terganggu bising. Jadi banyak distraksi ya. Belum lagi kalau di rumah itu kan bebas ya, levelnya bebas. Saudara bisa kuliah gini sambil rebahan ya, sambil ya disambi dengan aktivitas lain ya, distraksi-distraksi. Nah itu kita juga ingin tahu bagaimana strategi supaya distraksi itu bisa tereliminasi ya. Jadi misalnya saya di sini ngajar daring saya dari rumah ya, tidak dari kampus ya. Kalau dari kampus belum memungkinkan. Nanti saya ngajar di ruang dosen, suaranya kemana-mana ya. Jadi saya memilih di tempat yang terpisah ya, yang minimal distraksinya. Mungkin saudara juga punya trik ya. Daring ini di mana? Apakah saudara di ruang tamu atau punya ruang belajar khusus, atau masuk di kamar ditutup dikunci ya supaya nggak ada yang ganggu, atau mungkin pergi ke teras. Nah itu kan bagian dari strategi. Ini yang akan kita ungkap ya nanti ya. Termasuk menggunakan HP atau menggunakan laptop atau apa, itu nanti bisa kita ungkap dalam penelitian ini. Kemudian yang ketiga, bagaimana strategi pembelajaran pada era new normal ya. Ini adalah hasil kesimpulannya ya. Dari dua hasil refleksi selama 2 tahun pandemi ini,
nanti kita bisa mungkin menganalisis dan memprediksi kira-kira ke depannya bagaimana yang baik ya. Ketika pandemi sudah berakhir, hal-hal positif apa yang bisa kita pertahankan dan hal-hal negatif apa yang mungkin bisa kita eliminasi gitu. Nah, sekarang bagaimana itu bisa dijawab ya? Kita perlu melakukan metodologi penelitian ya. Nanti saudara ketika skripsi juga sama ya, seperti ini ya, cari masalahnya apa, kemudian saudara susun metodenya, kemudian baru bisa dikerjakan skripsinya ya. Kurang lebih sama seperti itu. Karena skripsi itu juga merupakan penelitian. Nah, di sini metode yang akan kita gunakan itu adalah survei ya. Survei dan wawancara. Jadi yang pertama, langkah pertama adalah pengumpulan data ya. Nanti rencananya datanya diambil dari mahasiswa Filkom dan angkatannya diambil yang 2020 dan 2021 ya. Jadi kenapa kok 2020-2021? Ini angkatan yang masih murni ya. Dia belum terkontaminasi kuliah di kampus ya. Dia ketika masuk mungkin langsung daring ya. Dia tidak sempat merasakan yang luring. Jadi mungkin masih lebih murni dibandingkan angkatan yang sebelumnya yang sudah merasakan luring ya. Jadi dibatasi angkatan 2020-2021 nanti akan diberikan kuesioner ya ke mahasiswa itu. Dan ada pertanyaan yang sifatnya open ended ya. Yang esai ya. Ada yang esai, ada yang pilihan ganda ya. Ada yang pilihan ganda, ada yang esai. Nanti apa yang diukur macam-macam ya. Jadi misalnya kita ingin mengukur skala procrastination ya. Jadi waktu kuliah itu mungkin saudara sambil ngapain ya. Misalkan sambil nonton YouTube, main WA, itu kan distraksi ya. Atau ketika ada tugas, saudara akan tunda-tunda ya. Bukannya ngerjakan tugas tapi malah bermain sosmed misalnya. Itu kan procrastination, ini nanti ada skalanya. Jadi itu dampaknya dari dampak-dampak dari daring ya. Kemudian work life indicator, stress scale ya. Apakah meningkatkan jumlah stres ya, dan apa itu nanti yang meningkatkan stres, misalkan tugasnya terlalu banyak itu ya, burnout ya sampai. Kemudian engagement ya, seberapa engagement ke kuliahnya ya, seberapa melekatnya saudara merasakan kuliah itu kalau daring itu, apakah merasuk atau tidak mungkin gitu ya, merasa sudah kuliah atau belum ya. Kalau orang Jawa atau orang Indonesia mungkin belum makan kalau belum makan nasi misalnya ya, itu kan semacam engagement ya. Belum kuliah kalau belum luring ya, apakah itu terjadi atau tidak, kita ingin tahu ya. Nah ini yang survei ya. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan wawancara ya, follow up ya. Nah bedanya apa ini survei dan wawancara ya. Kalau survei itu jumlahnya bisa besar ya, respondennya bisa 100, 200, bisa 1000 gitu ya. Karena dia cepat ya, survei itu ngisi kuesioner ya. Tapi kalau wawancara itu kan butuh waktu ya, kita mewawancarai tidak mungkin 1 menit, 2 menit, tidak mungkin ya. Jadi mungkin untuk wawancara nanti jumlah respondennya terbatas ya, mungkin 10, 20 gitu ya. Jadi ada 2 tahap ya dalam pengumpulan data, survei dan wawancara. Nah kemudian setelah datanya diperoleh, dilakukanlah analisis data ya, menggunakan pendekatan tematik. Kemudian dari situ setelah itu diambil kesimpulannya. Nah di sini tidak mungkin kalau dosen bekerja sendiri di sini ya. Kita ingin kolaborasi antara dosen dan mahasiswa, masing-masing nanti ada tugas pokoknya ya. Jadi tugasnya sebenarnya sama, hanya saja tugas pokoknya berbeda. Jadi yang dosen ini yang nanti akan mempersiapkan instrumennya ya. Jadi kuesionernya, pertanyaan wawancara itu yang desain dosen ya. Kemudian pengambilan data ini nanti bareng-bareng ya, bersama dengan mahasiswa mengambil data, kemudian bersama mahasiswa juga menganalisis data. Kemudian mahasiswa di sini dilibatkan di bagian apa? Jadi yang pertama mengambil data ya, tapi ini didampingi oleh dosen juga. Kemudian mahasiswa nanti juga akan diajari ya untuk menganalisis data ya. Jadi data yang dikumpulkan itu nanti ada yang kuantitatif ya, yang ada skalanya itu bisa kita hitung ya. Kemudian ada juga yang kualitatif yang berupa wawancara itu kan kualitatif, nggak ada angkanya ya, nggak bisa diukur ya. Jadi bagaimana menganalisisnya nanti kita bisa berkolaborasi di sana. Jadi itu ya. Kemudian bagi saudara yang berminat, mungkin apa ya keuntungan bagi mahasiswa di sini? Ya tentu saja yang pertama pengalaman ya. Saudara pernah ikut berpartisipasi di penelitian, kemudian ilmu ya.
Nanti saudara bisa tahu kira-kira penelitian itu seperti ini ya. Nanti ketika skripsi mungkin bisa ada bayangan mungkin ya. Kemudian saudara bisa mengajukan legacy ya atau warisan. Jadi selain nanti sebelum lulus saudara menghasilkan skripsi, saudara juga pernah menghasilkan penelitian di sini ya. Penelitian ini nanti biasanya namanya dicantumkan di paper atau jurnalnya ya. Itu berupa legacy. Kemudian nanti ada bantuan-bantuan kalau ada transportasi ya. Kemudian bantuan pulsa untuk internet, konsumsi ya, makanan dan lain-lain, nanti tergantung dengan acaranya ya. Ini nanti pelaksanaannya mungkin dilakukan sekitar nggak tahu ya, bulan-bulan, mungkin bulan Juli ya, Agustus, September atau Oktober ya. Jadi mungkin tidak bisa dipastikan ya. Entah itu pada saat semester antara atau tahun ajaran baru ya, itu nggak tahu. Dan mungkin untuk pelaksanaannya sendiri mungkin ya sekitar 1 minggu atau 2 minggu ya. Butuh waktunya sekitar 1 minggu atau 2 minggu untuk proses pengambilan data sampai dengan analisisnya ya. Jadi nggak terlalu banyak waktunya. Karena kita respondennya tidak terlalu banyak ya. Mungkin wawancaranya 10 orang, kalau mahasiswanya yang join di sini banyak ya 1 hari selesai ini ya. Jadi tergantung juga dengan situasinya. Jadi waktu pelaksanaannya mungkin ya sekitar entah Juni, Juli, Agustus, September ya, di antara itu ya. Saya juga belum bisa pastikan. Dan ini statusnya masih proposal ya. Masih proposal. Jadi masih tanda bintang ya. Ada catatan ya, kalau misalkan sudah tertarik, belum tentu ini bisa dieksekusi karena ada kemungkinan proposalnya ditolak atau judulnya diganti gitu ya. Tapi dalam proposal itu harus ada mahasiswa yang bersedia dulu. Jadi mungkin itu ya, nanti silakan saudara pikirkan ya. Jika berminat, kalau sudah tertarik sekarang ya bisa langsung resign ya. Tapi kalau masih mau pikir-pikir dulu ya boleh. Silakan nanti kalau memang berminat bisa konfirmasi ke saya via WA ya. Kalau via WA jika memungkinkan saudara bisa diskusi juga dengan teman-temannya, bisa ngajak teman ya, beberapa orang. Nanti kalau sudah oke, sudah mau, nanti bisa konfirmasi ke saya ya. Bisa 2 orang atau lebih ya, 2 orang, 3 orang, 4 orang atau ya banyak juga enggak apa-apa ya. Jadi itu ya untuk yang ingin saya sampaikan terkait dengan kegiatan penelitian ya. Memang ini tidak ada kaitannya dengan PMBEP ya, tapi ada kaitannya dengan kalau kuliah itu ya metodologi penelitian nanti MedPen ya. Ya, mungkin itu ada pertanyaan sampai di sini dari materi yang tadi atau penelitian mungkin. Silakan. Silakan, Mbak Anasya. Komisi izin bertanya Pak terkait penelitian, apakah ada seleksi atau screening terlebih dahulu ya Pak? Oh ya, untuk saat ini karena belum ada peminatnya ya, jadi ya yang berminat langsung saya libatkan ya. Jadi saat ini tidak ada mekanisme seleksi ya. Jadi mungkin saya akan tampung ya minimal 2. Kalau sampai 10 itu ya masih bisa mungkin ya. Sampai 10 orang mahasiswa kalau memang yang berminat ada 10 masih bisa terakomodasi mungkin ya. Tapi kalau yang sampai 30-40 orang yang berminat, nah itu baru ada seleksi. Jadi saya melihat situasi dulu ya. Kalau peminatnya sedikit, mungkin maksimal sampai 10 mahasiswa, itu insya Allah masih akan diakomodasi semua ya. Tapi kalau membludak ya, itu baru ada seleksi Mbak. Jadi mungkin itu ya. Jadi sekarang nggak ada seleksi. Jadi ini maksimalnya. Terima kasih. Ya sama-sama. Jadi maksimalnya minggu ini ya, atau mungkin besok ya, karena besok sudah mulai. Jadi kalau yang konfirmasi setelah hari Kamis, ya sudah ditutup ya. Jadi sudah expired, mungkin nanti yang duluan daftar yang diambil gitu ya. Karena proposalnya ini ada deadline-nya gitu ya. Jadi mungkin ya sesegera mungkin aja, nanti kalau memang berminat bisa konfirmasi gitu. Silakan mungkin yang lain. Mungkin Pak,
Ya. Itu untuk kontak Bapak bisa via email atau ini Pak, Bapak ada nomor WA-nya Pak? Untuk apa Mas ini Mas? Kontak untuk penelitiannya. Oh, penelitian tadi, iya. Jadi penelitian tadi via ini ya, via WA ya Mas ya. Jadi nomornya ya 0817 0474 075 ya. Oke Pak, makasih Pak. Ya. Jadi silakan ya, bebas ya. Tapi kalau mau ngajak temannya dari kelas lain boleh ya. Angkatannya tapi angkatan yang sama ya, sesama ini ya, sesama yang ngambil PEMBEB ya. Jadi kalau teman yang lain dari kelas lain ya dari kelas PEMBEB juga. Jadi maksudnya bukan di teman lain yang tidak mengambil PEMBEB ya. Misalkan punya kenalan dari angkatan 2018 yang nggak ngambil PEMBEB itu jangan ya. Jadi boleh ngajak dari kelas lain yang sesama PEMBEB. Silakan, mungkin ada yang lain. Ya, baik ya. Jika tidak ada pertanyaan, mungkin sebelum saya akhiri, mohon dinyalakan sebentar ya. Untuk kameranya saya ambil screenshotnya ya. Ya, baik ya, sudah saya ambil screenshotnya. Jadi mungkin untuk pertemuan kita pada siang hari ini saya kira cukup ya. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama ya.